vaksin ini bukan saja hak, ini adalah kewajiban. Salus populis suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dendi Kurniawan. Bersama saya hadir salah satu pakar hukum kesehatan Sumatera Barat, Firdaus Dezo, SHI LLM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID di Sumatera Barat. Kita tahu sejak 2019 COVID telah melanda dunia, bahkan sampai saat ini tercatat 1,51 juta kasus yang sembuh dengan total 134 juta kasus dan meninggal dunia 40.754. Berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah, mulai dari pembatasan sosial berskala besar, penerapan protokol kesehatan, bahkan di Sumbar sendiri telah menerapkan perda adaptasi kebiasaan baru. Nah, permasalahan yang timbul saat ini mengenai vaksinasi COVID ini, kebanyakan dari masyarakat tidak percaya bahwa vaksinasi COVID ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID. Memang COVID ini tidak bisa kita anggap remeh. Maka dari itu pada kesempatan ini kita akan menanyakan langsung kepada narasumber kita mengenai bagaimana penerapan vaksinasi COVID ini, bagaimana dasar hukumnya dan siapa sasarannya, apa dan bagaimana cara pelaksanaannya, dan siapa saja yang tidak boleh divaksin. Baik, kita langsung saja kepada narasumber. Mohon untuk bisa membuka maskernya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita untuk keperluan apa? Baik Bapak, pada kesempatan ini kita akan bertanya terkait dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu dasar hukum dari penerapan COVID ini, vaksinasi COVID ini. Baik, selamat pagi, di mana saja berada kan begitu. Oke, semoga kita sehat selalu ya. Kita sedang dihadapkan dengan bencana non alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam kan begitu. Perlu kita pahami bahwa COVID telah mengajarkan banyak hal ke kita, bahwa kesehatan itu sangat penting. Kenapa itu Pak Dendi? Karena setiap orang ingin sehat, selalu berdoa supaya sehat, sehatkanlah saya, sembuhkanlah saya, dan segala macamnya. Sebab ini kan persoalan menyangkut produktifnya seseorang. Nah, artinya ketika seseorang sakit, tentu seseorang tidak akan produktif. Nah, maka di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 1 itu dikatakan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sehat seseorang, fisik, jasmani, rohani, dan jiwa. Dan hal yang menghalangi seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi luas sekali kesehatan itu. Artinya dengan luasnya kesehatan ini ya, maka negara bertanggung jawab tidak saja mengobati orang tetapi juga mencegah seseorang untuk sakit. Intinya begitu. Nah, artinya tanggung jawab negara di sini adalah bagaimana negara memastikan seseorang bisa sehat, atau yang sehat agar tetap sehat, yang sakit bisa sembuh. Kemudian mengembalikan seseorang kehidupan normal terhadap kehidupan sosial yang normal begitu. Kenapa muncul tanggung jawab negara? Ya, karena kesehatan itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini adalah hak yang diperoleh secara fitrah, atau hak fitrah seseorang diberikan oleh Tuhan, anugerah Tuhan, yang kemudian tanggung jawab negara di sana adalah memenuhi, melindungi, menghormati, yang kemudian menegakkan, kan begitu. Nah, terhadap kesehatan negara bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab negara ini yang kemudian menjadi berbentuk sebuah upaya kesehatan. Pertama, upaya kesehatan promotif. Ini wilayahnya adalah mempromosikan kesehatan, hidup sehat, kesehatan dan segala macamnya. Nah, seperti mengimbau memakai masker dan segala macamnya, kan begitu. Dan kemudian ada namanya upaya kesehatan preventif, yaitunya pencegahan. Nah, mencegah seseorang supaya tidak sakit. Nah, kenapa? Karena ini kalau tidak dicegah, ya,
beban negara secara kos tentu sangat luar biasa. Makanya BPJS itu Pak Dendi dia akan jadi defisit. Ya, otomatis dia tidak akan pernah beruntung karena dia nirlaba kan begitu. Nah, kenapa? Karena jumlah angka sakit itu tinggi di Indonesia, potensinya mencapai angka 60%. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh negara. Kemudian ada upaya kuratif namanya. Ini sudah masyarakat sudah sakit ini. Ketika seseorang sudah sakit, ada upaya namanya upaya preventif. Upaya kuratif, yaitu mengobati. Negara menyediakan fasilitas kesehatan, negara menyediakan dokternya, negara menyediakan alat kesehatan, obat-obatan. Dan kemudian negara memastikan ketika itu fasilitas sudah ada, negara memastikan bisa diakses. Nah, inilah yang kemudian menjadi JKN itu, Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita kenal BPJS dengan plus dan minusnya itu. Yang kemudian ada upaya kesehatan preventif. Upaya kesehatan rehabilitatif. Nah, ini pemulihan pasca sakit. Kemudian upaya kesehatan tradisional. Ini adalah kesehatan alternatif. Kemudian ada COVID, kan begitu. Ada COVID. Nah, COVID sampai hari ini belum ada satupun ilmuwan yang bisa memastikan kapan yang akan berakhir. Ya. Bisa dikatakan bahwa COVID ini lebih cepat daripada perkembangan keilmuan, terutama keilmuan medis. Buktinya sampai hari ini tidak bisa diselesaikan dalam upaya kuratifnya. Yang ada adalah upaya preventifnya. Ini menandakan COVID ini lebih cepat dari pengetahuan. Nah, inilah yang kemudian kesehatan itu kebijakan yang berubah-ubah. Jadi karena ini penting, maka negara harus bertanggung jawab memenuhinya. Untuk pemenuhan hak ekosop ini, ekonomi sosial politik ini, salah satunya kesehatan, negara harus aktif. Dalam kondisi apapun, negara aktif. Sekarang ini, kebijakannya, ya, di segi hukum, kesehatan ini telah mengacak-acak hukum. Virus telah mengacak-acak hukum. Nah, hukum undang-undang itu disediakan dalam untuk kondisi yang normal. Sekarang kondisinya tentu tidak normal. Nah, artinya hukum kalah cepat dari virus ini. Oke? Baik Pak. Ini, tadi upaya kesehatan ini salah satunya kan ada upaya preventif. Nah, kalau kita melihat saat ini vaksinasi COVID saat ini kan merupakan salah satu upaya preventif yang berusaha dilakukan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan ini, banyak kita temukan di masyarakat bahwa masyarakat itu tidak percaya dengan vaksinasi COVID ini. Nah, fenomena seperti ini bagaimana Bapak menjelaskannya? Jadi tidak bisa juga kita mengatakan masyarakat tidak percaya atau ada masyarakat yang percaya, buktinya mereka divaksin. Tapi kalau seandainya keraguan orang, tingkat keamanan itu bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini barang baru. Ada beberapa faktor yang membelakangi kenapa orang masih bimbang soal ini. Ini soal keselamatan loh, soal nyawa ini. Kan sesuatu dimasukkan ke tubuh, ya, orang jadi ragu. Kenapa? Tapi negara hadir di sini untuk memastikan itu. Itu kan bentuk tanggung jawab itu, ya, bentuk perlindungan itu, bentuk perlindungannya. Nah, kalau vaksin itu kebijakannya secara internasional kan WHO. Loh, kenapa WHO yang ngatur-ngatur kita? Ya kan? Nah, WHO itu adalah kita. Kenapa WHO itu adalah kita? Karena anggota WHO itu terdiri dari beberapa negara yang ikut jadi anggota WHO, salah satunya Indonesia. Nah, dan kemudian ada vaksin. Nah, vaksin yang masuk ke Indonesia ini, setelah dari proses internasional itu, ada namanya hukum nasional. Ya. Melalui apa? Melalui Balai BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini yang memastikan tingkat keamanan vaksin itu. Ya, kalau untuk keamanannya. Kemudian setelah vaksin itu dipastikan oleh BPOM bisa digunakan dalam keadaan untuk kondisi darurat. Kemudian peran serta dari lembaga-lembaga masyarakat seperti MUI juga menghalalkan karena memang di sini adalah mayoritasnya Muslim. Itulah tingkat keamanan. Lalu apakah serta-merta setelah vaksin sampai ke Indonesia semua orang bisa divaksin? Tentu tidak.
ya kan? Setelah dipanggil pun kan ada prioritasnya itu ya, prioritasnya. Nah, dipanggil, setelah seseorang dipanggil, kemudian dipastikan lagi kondisi kesehatannya layak atau tidak menerima vaksin. Nah, terkait dengan itu Pak, masyarakat kita kan masih awam terkait dengan siapa yang boleh divaksin dan siapa yang tidak boleh divaksin, masyarakat tidak mengetahuinya. Nah, boleh Bapak jelaskan bagaimana siapa saja yang boleh divaksin dalam keadaan apa saja, dan siapa saja yang tidak boleh divaksin, dan bagaimana kriterianya? WHO telah menetapkan ada beberapa prioritas penerima vaksin ini. Kalau di WHO itu meletakkan medis dan orang lansia ya menjadi prioritas pertama. Ya, kenapa? Inilah tingkat keamanan. Inilah yang dikatakan hukum tertinggi itu adalah keselamatan. Nah, kenapa? Ini persoalan risiko. Ya, soal risiko orang medis yang berisiko terhadap terjangkitnya itu, kemudian orang lansia, ya. Dan kemudian vaksin itu diberikan setelah tenaga kesehatan, kemudian kepada kelompok minoritas yang mempunyai risiko kematian tinggi seperti disabilitas, ya, kemudian orang miskin di daerah padat pemukiman, ya, kemudian tenaga vaksinator, guru yang harus mengajar tatap muka, itu yang kedua itu. Yang ketiga itu adalah ibu hamil, kemudian pekerja sektor publik, ya, seperti pemerintahan, ASN dan lain-lainnya. Ini dilakukan di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, Australia. Sementara di Indonesia itu, ya, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sudah menetapkan prioritas-prioritasnya. Pertama itu adalah tenaga medis dulu. Yang itu termin pertama. Termin kedua itu adalah ASN. Nah, pekerja-pekerja publik, ya, pekerja-pekerja publik, dan kemudian lansia, ya. Ini petugas keamanan, transportasi, pedagang pasar, tokoh agama, ini sasaran yang kedua. Sasaran yang ketiga itu adalah orang yang rentan atau masyarakat di daerah yang risiko penularan tinggi. Yang keempat nanti kepada masyarakat yang tidak tergolong 1, 2, dan 3. Dan kemudian resiko medis itu Pak, kalau tentang resiko medis, siapa yang layak divaksin atau tidak itu, mereka yang punya penyakit tertentu yang kemudian yang memungkinkan penyakit itu beresiko terhadap seseorang. Nah, inilah tingkat keamanan. Nah, ini yang bisa memastikan ini adalah dokter. Makanya uji kelayakan dulu sebelum divaksin itu. Nah, fakta hukumnya dan fakta sosialnya. Kemarin itu gubernur kita, sekarang sudah tidak beliau lagi ya. Ketika itu masih gubernur. Sekarang sudah tidak gubernur, mantan gubernur berarti. Iwan Faridno gagal divaksin. Dia menunjukkan surat ketika itu bahwa dia tidak layak divaksin. Surat itu adalah rekomendasi dokter. Mayeldi ketika itu masih menjabat wali kota, sekarang gubernur Sumatera Barat, begitu juga. Batal divaksin ketika itu karena kondisi tubuhnya. Kemudian dia lanjutkan, akhirnya dia divaksin. Nah, artinya ini tingkat keamanan. Jadi kalau kita bicara masalah keamanan dan segala macam, sudah ada kepastian di sini. Oke? Baik, Pak. Nah, terkait dengan tanggung jawab negara di satu sisi sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban untuk memberikan keselamatan kepada rakyat, dan sebagai hak di satu sisi oleh rakyat vaksin sebagai hak dan pemberian vaksin sebagai tanggung jawab oleh negara, seolah-olah itu terjadi pertentangan. Nah, pertentangan yang dimaksud itu seperti ini Pak. Ketika pemerintah sudah berusaha untuk melakukan vaksin sebagai bentuk upaya memberikan keselamatan kepada rakyat, tetapi rakyat malah menganggap haknya itu tidak perlu digunakan. Ya. Bagaimana Bapak menjelaskan itu? Kalau cara bicara hak dan kewajiban ini, kalau saya berpendapat vaksin ini bukan saja hak. Ini adalah kewajiban. Kenapa? Nah, artinya sama-sama kewajiban. Dari negara itu adalah kewajiban, dari masyarakat pun itu juga kewajiban. Begitu, Pak? Ya. Silakan. Kenapa saya katakan vaksin itu adalah kewajiban? Karena kondisinya. Jadi analoginya begini, seorang pasien ya, kan dia bebas menentukan pilihan terbaik terhadap tindakan yang sudah dijelaskan oleh dokter. Artinya itu hak otonomi dia. Dia yang berhak menentukan ya, pilihan terbaik untuk hidupnya terhadap tindakan itu. Dan itu adalah hak pasien. Tidak boleh diganggu-gugat apapun itu. Tapi hak itu bisa gugur apabila kondisi pasien tidak memungkinkan.
Misalnya begini, saya nggak mau dirawat sini, saya pulang aja. Boleh? Tapi pulangnya itu harus rekomendasi dokter. Kondisinya itu bagaimana? Bisa dipastikan dia aman ketika dia pulang atau bagaimana? Kalau alat banyak nyancap di tubuhnya dan dia mau pulang ketika itu dicabut, mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang, maka gugurlah hak tadi di pasien. Maka rumah sakit bertanggung jawab, medis bertanggung jawab ketika itu untuk merawatnya. Tidak boleh dilakukan pulang. Nah, kondisi negara seperti ini. Akibatnya jelas. Ancamannya itu adalah nyawa. Ada enggak yang lebih berharga dari nyawa? Dan bukan nyawa dia saja, tapi orang lain. Kesehatan ini unik sebenarnya. Penuh ketidakpastian, tidak tahu kapan orang sakit, di mana sakit, biaya dan seberapanya. Kemudian informasi yang tidak berimbang, hanya medis yang tahu. Sementara orang non medis tidak tahu. Dan kemudian keunikan ketiga kesehatan itu adalah perbuatan orang lain yang punya berakibat kepada orang lain. Merokok, penyakit menular ke orang. Orang kan tidak ingin itu. Tapi terjangkit seseorang. Bukan saja sakit yang dia rasakan oleh orang lain itu, tapi juga kos, duit, dan segala macamnya. Dan kondisi seperti ini, darurat seperti ini, maka dia muncul wajib. Muncul tanggung jawab di sana. Jadi makanya orang yang menolak vaksin itu boleh dipidana dengan menggunakan undang-undang karantina kesehatan dan juga penanggulangan penyakit menular itu. Tapi baik, Pak, tetap saja Pak, ya, bahwa dalam hukum pidana itu kan Ultimum remedium. iya terakhir, senjata terakhir itu. Nah, baik Pak, terkait dengan itu pemberian sanksi itu, nah itu kan sebagai ultimum remedium harus ditempuh upaya yang lain sebelum ditempuh upaya pidana. Ya. Nah, terkait dengan penerapan itu, bagaimana sih menurut Bapak prospek penerapan pidana terhadap masyarakat yang tidak mau divaksin? Ya dia kan terakhir. Sekarang itu kan yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah persuasif. Kemudian sanksi-sanksi administratif. Misal tidak BPJS, KTP-nya, ya kan, tidak bisa diakses dan segala macamnya. Setelah penegakan hukum tidak bisa dilakukan, ya baru pidananya. Ya sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan itu. Dia menghalang-halangi pencegahan penyakit ini. Nah, ini terakhir Pak, mungkin ini tips dari Bapak pada masyarakat bagaimana supaya mereka yakin agar vaksin itu aman. Tips dari Bapak. Tingkat keamanannya setidaknya itu regulasi sudah ada. Kalau dia berubah-ubah itu sesuai dengan ilmu yang berkembang hari ini dalam soal vaksin ya. Nah, kenapa dia berkembang? Ya karena tidak bisa memastikan hari ini ilmuwan. Dan kemudian yang jelas regulasinya ada, tingkat keamanannya, dan kemudian inilah bentuk dari selain doa itu bentuk ikhtiar, mencegah diri kita, mencegah orang lain kan begitu. Dan kita menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Dan inilah yang terbaik. Dan tingkat keamanan dan kemudian vaksin ini apakah dia segala-galanya? Tidak. Ya. Seperti Sinovac itu kan 60% sekian. Artinya, tapi ini sudah baik. 51 saja sudah baik itu. 60. Dan kemudian tetap saja setelah divaksin tetap saja kita jaga jarak, kemudian mengurangi aktivitas yang tidak penting dan segala macamnya. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan itu sendiri. Ini kesempatan terbaik sebenarnya bagi kita umat manusia mensyukuri nikmat kesehatan itu. Terima kasih Pak. Baik Pak. Demikianlah talkshow kita dengan Bapak Firdaus SHI LLM pada siang hari ini. Seperti yang beliau jelaskan bahwa vaksinasi COVID bukan satu-satunya cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Seperti yang kita ketahui bahwa vaksin ini masih belum bisa dipastikan 100% akan memutus mata rantai penyebaran COVID. Maka dari itu diharapkan kepada kita semua agar mampu dan mau untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.